Entah saja kalau suamimu itu orang ngaji, orang Islam, orang yang beriman, suruh buka ayat Allah itu, Quran surah As-Saff itu. Surah ke-61 ayat 2 dan 3, coba dibaca itu. Surat As-Saff surat 61 ayat 2 dan 3. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. Ya. Nih, kita ditegur oleh Allah ini. Ngaku beriman, namun perbuatan kita jauh dari kata iman. Jauh dari sifat keimanan itu sendiri. Maka kita ditegur oleh Allah dengan penuh kelembutan. Ya ayyuhalladzina amanu, hei orang-orang yang beriman, lima taquluna ma la taf'alun. Mengapa hei orang-orang yang beriman, kamu sudah ngaku beriman kepadaku, namun mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa? Kita ditegur dengan lembut oleh Allah. Ini bukti tanda betapa Allah sangat menyayangi hamba-hambanya yang beriman. Hambanya menyalahi aturan Allah, Allah berikan teguran. Lima taquluna ma la taf'alun. Kenapa wahai hambaku yang beriman? Kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Kenapa kamu memberikan nasihat yang kamu sendiri tidak bisa menjalankan nasihat tersebut? Kenapa kamu memberikan contoh keteladanan yang kamu sendiri enggan dan tidak mau menjalankan keteladanan itu sendiri? Kenapa kamu hanya berpuas menjadi orang yang gemar memberi contoh keteladanan tanpa mau berusaha untuk menjadi teladan kebaikan dan kebenaran itu sendiri? 5. Ya ayyuhalladzina amanu, kenapa hai orang-orang yang beriman? Weh, kan gitu kalau dalam bahasa rodok modernnya. Kenapa? Tidakkah kamu tahu kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun? Ya, alangkah besar kebencian di sisi Allah. Apa yang kamu lakukan itu sangat dibenci oleh Allah. Kamu mengatakan apa yang tidak kamu lakukan. Kamu memberikan satu nasihat, di saat kamu melakukan hal yang sama, kesalahan yang sama, kamu tidak mau melaksanakan nasihat yang dahulu pernah kamu berikan kepada orang lain. Kamu menyeru orang lain kepada kebaikan, kepada Allah, kepada Rasulullah, namun kamu sendiri enggan untuk berusaha menjadi orang yang baik. Kamu mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah, namun kamu sendiri acuh tak acuh, enggan dan tidak mau berusaha untuk menempuh jalan-jalan ketakwaan kepada Allah. 5. Kenapa? Tidakkah kamu tahu apa yang kamu lakukan itu adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah? Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah, kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Maka sadar wahai orang-orang yang beriman, sadar, jangan hanya pintar memberi nasihat, fasih memberi nasihat, namun tidak fasih dalam mengamalkan nasihat yang telah diberikan. Sadar, berhenti, bertobatlah kepada Allah. Maka suami ini yang disebutkan dalam pertanyaan ini harusnya bersyukur memiliki istri yang solehah.
Bukan malah begitu. Lagi pula di dalam sebuah sabdanya Nabi kita mengatakan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa salasi layalin yaltaqiyani fayu'ridu hada wa yu'ridu hada wa khairuhum alladhi yabda'u bis salam. La yahillu li muslimin, tidak halal bagi seorang muslim. Seorang muslim lo ya, bukan seorang Islam. Jadi seorang muslim, bukan hanya sebatas orang yang ngaku beragama Islam. Jadi orang Islam yang berserah diri betul kepada Allah itu baru disebut muslim. Maka tidak halal bagi seorang muslim ayah juro akhahu, menghajar atau mendiamkan saudaranya fauqa salati layalin, lebih dari 3 malam. Apalagi ini yang didiamkan orang tuanya, lebih tidak halal lagi. Terhadap orang tua itu kita berkata itu saja haram, mencep itu saja haram, apalagi sampai mendiamkan. Maka takutlah kepada siksaan Allah. Ya, mendiamkan diri, yaltaqiyani, mereka saling bertemu, namun fayu'ridu hada wa yu'ridu hada, yang satu melengos, yang satu juga melengos. Sama-sama bertemu namun saling melengos, karena saling mendiamkan antara satu dengan yang lain. Wa khairuhum alladzi yabda'u bis salam, yang lebih baik di antara keduanya adalah yang memulai, siapa yang lebih dahulu memulai memberikan salam. Ya, kalau betul apa yang panjenengan tanyakan, maka suami panjenengan ini suami yang tidak bisa bersyukur kepada Allah, suami yang kurang takut atau tidak takut kepada ancaman-ancaman Allah, suami yang tidak takut dibenci di sisi Allah. Dia mengatakan sesuatu yang dia sendiri tidak mau mengerjakan. Maka kalau suaminya mendengarkan, segera sadar. Ya, amalkan nasihat yang diberikan oleh istrimu. Ini kewajiban kita, tawasau bil haq, tawasau bis sabr. Yang namanya perintah tawasau di situ juga berlaku bagi suami istri. Suami beri nasihat pada istri, istri beri nasihat pada suami. Bukan hanya sebatas suami beri nasihat pada istri, istri tidak boleh beri nasihat pada suami, tidak. Tawasau itu berlaku bagi semuanya. Baik tua beri nasihat yang muda, muda beri nasihat yang tua, suami beri nasihat istri, istri beri nasihat suami. Orang tua beri nasihat anak, anak beri nasihat orang tua. Nasihat apa yang diberikan? Nasihat untuk mentaati kebenaran, nasihat untuk menetapi kesabaran. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami.